Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Ratu Riyadi dan NIM 1247030028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah elektronika tentang rangkaian LPF. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah rangkaian LPF pasif. Nah, yang ini kita pakai satu dan yang ini kita pakai 3. R-nya sama, kita gunakan 1, dan untuk C-nya yaitu 5,3 milifarad, sama rangkaian 1 dan rangkaian 2 nilainya. Lalu kita dapat menghitung frekuensi dari LPF ini. Itu 1 dibagi dalam kurung 2 dikali 3,14 lalu dikali R R-nya yaitu 1 dan dikali kapasitornya yaitu 5,3, yang berarti 0,0053 kurung. Maka frekuensi LPF yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu sekitar 30 Hz. Satuannya adalah Hz. Nah, berarti LPF-nya adalah 30 Hz. Kita dapat cek. Nah, LPF itu adalah low pass filter. Nah, ini tuh berarti kebalikan dari HPF. Nah, kebalikannya yaitu apabila di atas ambang batas maka akan diblok, namun ketika di bawah ambang batas maka dia akan diloloskan. Nah, jika inputnya kurang dari frekuensi LPF maka akan diloloskan. Jika lebih besar dari frekuensi LPF maka dia akan diblok. Nah, ini adalah kebalikan dari HPF. Kita dapat cek. Nah, ini 20-nya itu kurang dari 30 Hz. Ini juga 20 kurang dari 30 Hz. Maka akan diloloskan. Nah, kita dapat cek sinyalnya yang itu. Nah, ini adalah sinyal inputnya. Nah, kita plot juga sinyal outputnya. Nah, ini terjadi penurunan karena adanya resistor, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian jika kita menggunakan 3 tingkat nih, nah seperti ini. Ini adalah inputnya, ini output rangkaian 1 dan ini output rangkaian 2 yang menggunakan 3 filter. Nah, inputnya puncaknya yaitu 5 volt dan minus 5 volt. Ini pada input. Nah,
ketika kita menggunakan satu rangkaian LPF, nah nilainya akan turun. Yang awalnya 5 menjadi sekitar 4 lebih. Hampir 4,5 dan minus 4,5. Nah, tapi ketika kita menggunakan 3 nah nilainya lebih turun lagi, yaitu di bawah 1,5 volt. Seharusnya sinyal LPF ini ketika menggunakan 20 Hz itu akan lolos. Namun ternyata nilainya terjadi atenuasi atau penurunan karena adanya resistor tegangan jatuh pada di sini. Jadi untuk LPF yang paling efektif adalah ketika kita menggunakan satu rangkaian RC saja, yang ini. Nah, ketika kita menggunakan RC-nya lebih dari 1 seperti ini, maka LPF ini akan menurunkan tegangan atau amplitudo, dan ini tidak baik. Karena yang kita inginkan adalah nah ini yang ini seharusnya lolos, ikut terblok juga. Untuk LPF pasif yang 3 rangkaian ini itu terblok. Jadi lebih baik adalah LPF untuk satu rangkaian saja, yaitu rangkaian RC saja. Ini ketika kita menguji 20 Hz. Nah, mungkin kita variasikan dari ini adalah 10 Hz. Yang ini juga diganti. Nah, ini kurang dari nilai frekuensi ambangnya, seharusnya lolos. Nah, kita ini 4,5 lebih. Ketika menggunakan 3 RC, ini turun di kurang dari 3 volt. Seharusnya tetap 5 volt seperti ini pada inputnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa satu rangkaian RC lebih baik dari 3 rangkaian RC. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.